Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin seorang konsultan itu jadi hebat? Bukan cuma biasa-biasa aja. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng prinsip-prinsip fundamental dari para pentolan di industrinya buat ngungkapin inti dari seni berpikir strategis. Ternyata, semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang sederhana, tapi powerful banget di tengah tumpukan data dan kerumitan masalah yang sebetulnya klien pengen tahu cuma satu hal. Jadi, menurut Anda gimana? Inilah titik awal dari semua nilai yang bisa ditawarkan seorang konsultan. Oke, untuk menjawab pertanyaan krusial tadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pertanyaan klien, lalu kita selami dualisme antara seni dan keahlian, kita bongkar toolkit wajib seorang konsultan, pelajari 3 aturan emas mereka, dan terakhir, kita intip sedikit kemana arah masa depan industri ini. Nah, pertanyaan besarnya, jadi konsultan itu lebih ke seni atau lebih ke skill teknis? Jawabannya, dua-duanya. Ini tuh kayak tarian konstan antara dua elemen yang kelihatannya berlawanan, tapi justru saling melengkapi dan menguatkan. Coba dibayangin, ada dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi, ada seninya. Ini soal kreativitas, soal melihat sesuatu dari sudut pandang baru, dan berani menantang asumsi lama. Terus di sisi lain, ada keahlian teknisnya. Ini soal disiplin, metodologi, dan kemampuan eksekusi yang bisa diandalkan. Konsultan yang paling jago itu bukan milih salah satu, tapi mereka bisa menguasai keduanya sekaligus. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya menyeimbangkan dua hal ini dalam praktek sehari-hari? Jawabannya ada di seperangkat keterampilan fundamental yang jadi senjata utama para konsultan papan atas. Kita sering mikir konsultan itu isinya cuma spreadsheet sama framework yang ribet kan? Coba deh, lupakan itu dulu. Karena fondasinya justru ada di 4 skill yang sangat manusiawi. Inilah yang benar-benar jadi kunci buat ngebangun kepercayaan dan bikin perubahan nyata. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental, mendengarkan secara aktif. Ini bukan sekedar nungguin giliran ngomong loh, tapi benar-benar berusaha paham apa masalah sebenarnya di balik apa yang diucapin klien. Tanpa skill ini, solusi secanggih apapun bakal salah alamat. Berikutnya, straight talk atau ngomong apa adanya. Klien itu bayar mahal, bukan buat dengerin basa-basi. Mereka membayar untuk dapat pandangan yang jernih dan jujur soal realita di lapangan, sekalipun kebenaran itu kadang gak enak didengar. Terus, kerja sama tim. Zaman sekarang, masalah itu udah terlalu kompleks buat diselesaikan sendirian. Era jenius tunggal udah lewat. Seperti kata Pamela McNamara, kolaborasi yang hebat itu menciptakan sinergi. 1+1+1, hasilnya bisa jadi 6. Luar biasa kan? Dan yang terakhir, objektivitas. Nah, ini bagian yang menarik, bahkan bisa dibilang paradoks. Kadang, cara terbaik bantu klien itu justru dengan bilang enggak ke mereka. Nilai terbesar seorang konsultan itu ada di perspektif luarnya yang enggak terkontaminasi politik internal, yang bikin mereka berani bilang tidak demi kepentingan jangka panjang klien. Oke, semua skill tadi itu penting banget, tapi nggak akan ada gunanya tanpa ada prinsip yang jadi pegangan. Jadi, apa sih aturan main atau kredo yang dipegang teguh sama para konsultan ini? Frank Rooney dari IBM merangkumnya jadi 3 aturan emas yang simpel tapi dalam. Pertama, dan paling utama, semuanya dimulai dari pelanggan. Titik. Kedua, harus akuntabel. Janji harus ditepati baik dari sisi konsultan maupun klien. Dan ketiga, ini penentunya. Pada akhirnya, semua itu harus bawa hasil nyata buat bisnis. Tanpa dampak yang bisa diukur, strategi sebagus apapun cuma jadi teori. Nah, dengan fondasi sekuat ini, pertanyaannya, gimana prinsip-prinsip ini bisa relevan di dunia yang perubahannya cepat banget? Yuk kita lihat pandangan mereka soal masa depan konsultasi. Kuncinya cuma satu kata, tapi mengubah segalanya, kecepatan. Klien sekarang udah nggak sabaran lagi nunggu laporan berbulan-bulan. Mereka butuh hasil yang cepat, nyata, dan berkelanjutan. Tantangannya adalah gimana caranya ngasih dampak instan yang juga awet. Perubahan ini benar-benar mengubah peran konsultan secara fundamental. Coba kita lihat petanya dari Chuck Lussier. Dulu di tahun 80-an, mereka itu pemberi nasihat. Geser ke 90-an, jadi pembangun kapabilitas. Dan di era baru, mereka jadi mitra bisnis yang ikut terjun langsung ke lapangan. Dan ini dia, mungkin ini kesimpulan paling penting buat masa depan. Punya ide brilian? Keren, tapi itu aja nggak cukup. Yang bakal jadi pemenang adalah mereka yang bisa mengimplementasikan ide itu. Menjembatani strategi dan eksekusi, itulah arena pertarungan yang sesungguhnya. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Apalagi di zaman sekarang. Di tengah gempuran AI dan otomatisasi,
skill-skill yang paling manusiawi ini, mendengarkan, berkomunikasi, membangun kepercayaan, kira-kira jadi makin penting atau malah nggak relevan? Jangan-jangan justru seninya inilah yang jadi pembeda utama di masa depan.